Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak sekalian yang saya sayangi karena Allah Tabaraka Rahman, kawan-kawan, sahabat dan pejuang-pejuang dakwah dan tarbiyah ini, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Malam ini kita lanjutkan daurah manhajiyah kita. Ahlus sunnati wal jamaah ada nama lainnya. Maka pembahasan kita adalah nama-nama Ahlus sunnah wal jamaah. Apa saja namanya? Yang pertama, tafadhal, silakan. Ada? Kedua, al-jamaah, al-sunnah wal jamaah. Lanjut, ahlul hadis. Yang ketiga, keempat, ahlul athar. Lanjut, firqah an-najiyah. Apa lagi? Lanjut kamu. Tafadhal. Al-ghuraba. Tayyib. Barakallahu fikum. Apa sebab Ahlus sunnati wal jamaah penamaannya itu ada? Tidakkah cukup hanya dengan Islam saja? Sementara di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebut gelar-gelar atau penamaan yang seperti ini. Apa sebab? Tafadhal. Kamu. Apa sebabnya? Kamu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menyimpang. Semuanya berada di atas agama ini. Manakala zaman telah banyak fitnah setelah zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terbedakanlah dengan sendirinya mana orang-orang yang mengikuti sunnah dan mana orang-orang yang berada di atas hawa nafsu. Maka orang yang berpegang teguh dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Baik. Cukup dulu untuk hal ini.
Kita masuk lagi dalam uraian tentang nama-nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya yang pertama yang terkenal ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan disebut dengan Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang yang kuat mengamalkan sunnah. Ilmu mereka, amal mereka, dakwah mereka, keyakinannya, akidahnya, ibadahnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa pula disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa? Karena Ahlus Sunnah, sunnah digandengkan dengan jamaah, karena sebagaimana juga bid'ah digandengkan dengan furqah. Seperti perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna sunnata makrunah, karena sesungguhnya sunnah itu disertai, digandengkan bil jamaah dengan jamaah, kama annal bid'ata makrunah, sebagaimana bid'ah digandengkan pula bil furqah, dengan furqah. Sunnah lawannya apa? Sunnah lawannya bid'ah. Dan jamaah lawannya furqah. Apa itu? Perpecahan. Baik. Maka Ahlus Sunnah akan mendatangkan persatuan jamaah, dan bid'ah akan mendatangkan perselisihan, perpecahan, perbedaan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ahlul Bid'ah wal Furqah. Baik. Bisa dipahami? Ya. Dan nama ini apa sebabnya? Dinamakan Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab yang pertama, karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan sekalian atau firqah-firqah yang mereka berpegang teguh bukan di atas sunnah, tapi berpegang teguh dengan ara', dengan apa itu? Dengan pendapat-pendapat dan ahwa dan hawa nafsu mereka. Maka yang menuntut mereka bukanlah sunnah, namun yang menuntut mereka adalah pemikirannya dan hawa nafsunya. Jadi Ahlus Sunnah dinamakan dengan Ahlus Sunnah karena berpegang teguhnya mereka terhadap sunnah itu sendiri. Dan sebab yang kedua apa? Dinamakan dengan Ahlul Jamaah karena persatuan mereka di atas haqq. Persatuan mereka di atas al-haqq. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya mereka tidaklah bersatu di atas kebenaran, namun mereka hanyalah berpegang teguh mengikuti hawa nafsu mereka, tidaklah kebenaran ya yang membuat mereka bersatu. Jadi mereka tidak bersatu di atas kebenaran. Baik. Nama yang kedua, apa kemarin? Bisa disatukan namanya Al-Jamaah atau Al-Sunnah wal Jamaah. Baik. Dan yang paling masyhur Al-Sunnah wal Jamaah. Baik. Yang kedua atau berikutnya? Ahlul Hadis. Ahlul Hadis ini banyak disebutkan oleh para ulama, di antaranya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala.
Baik. Disebut dengan ahlul hadis bukan hanya oleh kita yang hidup belakangan, tapi juga oleh para ulama terdahulu. Nama ini sering disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan selain beliau dari kalangan ahlul ilmi sebelumnya dan setelah beliau juga. Ya. Seperti misalkan Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau menyebutkan inna ashabal hadis al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Sesungguhnya ashabul hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnahnya, Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di kalangan mereka dan merahmati orang-orang yang wafat di kalangan mereka. Baik. Jadi ungkapan beliau inna ashabal haditsil mutamassikina bil kitabi was sunnah, berarti ungkapan ini juga sudah disebut oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah taala yang jauh hidup sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik. Nama yang ketiga apa? Nama yang ketiga, tafadhal. Ahlul athar. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nama yang ketiga adalah ahlul athar atau juga disebut al-athariyah. Al-athariyah. Imam Abi Hatim Ar-Razi menyebutkan madhabuna wa ikhtiyaruna ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wat tabi'ina wa tamassuku bi madhhabi ahli al-athari. Kata beliau, madhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para tabi'in, dan berpegang teguh dengan madhabnya ahlul athar seperti Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, kata beliau. Baik. Jadi beliau juga sudah menyebutkan tentang nama ahlul athar. Baik. Makna athar adalah atau ahlul athar artinya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam As-Safarini, ay alladzina innama ya'khuduna aqidatahum minal ma'thuri 'anillahi jalla sya'nu fi kitabi aw fi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam aw ma thabata wa sahha 'anis salafis salih min as-sahabatil kiram wat tabi'ina lahum al-fakhar. Baik. Kata Al-Imam As-Safarini, ahlul athar adalah orang-orang yang mengambil akidahnya dari yang ada periwayatannya dari Allah Azza wa Jalla di dalam kitab atau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang sahih dari kalangan salafus salih seperti para sahabat yang mulia dan tabi'in yang memiliki keutamaan. Maka berdasarkan inilah mereka disebut dengan ahlul athar. Apa itu? Pengikut athar. Athar itu juga bisa bermakna hadis atau yang ada periwayatannya yang sahih dari dalam kitabullah atau dalam hadis atau di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan dan keyakinan tersebut. Baik.
Apa sebab dinamakan dengan ahlul athar? Apa sebab? Baik, barakallahu fiikum. Nama selanjutnya apa? Al-firqah an-najiyah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan al-firqah an-najiyah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kulluha finnar illa wahidah. yakni semua mereka masuk neraka kecuali satu golongan saja yang tidak neraka. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Al-Hakami di dalam Ma'arijul Qabul menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan annal firqah an-najiyah hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Firqah an-najiyah adalah orang yang berada di atas keyakinan Nabi dan para sahabatnya. Nah, maka mereka itu adalah orang-orang yang selamat. Baik. Karena Nabi sudah mengabarkan bahwa yang lain berada di dalam neraka atau terancam dengan neraka kecuali satu golongan saja. Baik. Apa nama yang lain? Tafadhal, lihat. Kamu. At-Taifah al-Mansurah. Ini berdasarkan hadis. Nama ini berdasarkan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Baik. Akan senantiasa ada di kalangan umat ini orang yang bisa menampakkan syiar-syiar agama Allah, menampakkan kebenaran sampai datang apa? Hari kiamat kelak dan mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Baik. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah untuk kuat dan teguh menampakkan kebenaran. Baik. Nama selanjutnya. Apa? Jemaah muslimin. Apa lagi? Al-Ghuraba atau nama berikutnya. Baik. Perlu dicatat. Nama berikutnya Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut dengan As-Salafiyun. Apa namanya? As-Salafiyun atau As-Salafiyah, nisbat kepada salaf. Dan kemarin sudah kita sebutkan pengertian salaf. Apa kemarin pengertian salaf? Tafadhal. Terus. Apa lagi? Para sahabat terus. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan salaf. Ya, atau para nabi, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Baik. Dan nama orang-orang atau gelar nisbah kepada orang-orang yang mengikuti generasi salaf, jika dia seorang maka disebut salafi. Jika banyak orang maka disebut dengan salafiyun. Baik. Bisa dipahami? Salafi nisbat kepada salaf, sebagaimana orang bisa disebut juga dengan sunniyun, orang yang mengikuti sunnah. Sunniyun, orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salafiyun adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi, orang yang mengikuti
prinsipnya generasi salafun salih. Baik. Bisa dipahami? Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah paham ini? Ada orang yang berkata mungkin, kenapa kita menamakan diri pula dengan salafi? Tidak cukup hanya dengan Islam saja. Satu, jawabannya, penamaan atau gelar kepada jemaah tertentu tidak ada jemaah atau kelompoknya yang terlepas dari penamaan. Sebagaimana juga manusia ini, ada nama orang atau nama warungnya. Nama warungnya warung tanpa nama. Ditulisnya merek warung tanpa nama. Tanpa nama itulah namanya. Di mana kamu makan? Rumah makan misalkan. Di rumah makan tanpa nama. Tanpa nama itulah namanya. Betul tidak? Bisa dipahami? Jadi orang tidak lepas dari penamaan itu. Jadi ada orang yang penamaannya di dalam golongan-golongan Islam ini penamaan yang batil, dan ada penamaan yang berada di atas kebenaran. Coba, ada tidak jemaah dalam Islam ini yang tidak atau yang terlepas dari penamaan? Coba dulu. Golongan-golongan yang kalian kenal apa saja? Coba sebut. Dalam Islam ini golongan-golongannya apa saja? Yang kalian kenal, coba sebut. Hah? Ya, baik. Satu. Apa lagi? Ya, apa lagi? Apa lagi yang kalian kenal? Kamu, sebut satu. Kamu. Apa saja golongan-golongan atau organisasi dalam Islam yang kamu kenal? Tak sebut. Hei, kamu. Baik. Tak terlepas dari penamaan. Apa lagi? Dia sebut Syiah. Kamu? Apa? Kamu? Oke. Apa lagi? Kamu satu aja. Hati-hati ya. Satu saja. Jemaah apa misalkan? Kalian pernah tengok jemaah yang panjang-panjang rambutnya? Jemaah An-Nadir. An-Nadir atau An-Nadir? An-Nadir. Apa lagi? Bajunya hitam-hitam. Jemaah apa lagi? Kamu? Ya, betul. Berikutnya. Apa? Betul. Ahsan tuh. Tidak terlepas dari penamaan-penamaan. Baik itu yang beraliran apa? Mengenyampingkan syariat-syariat dari kalangan sufi atau ahli kebatinan, atau yang juga peduli dengan syariat. Tidak terlepas dari penamaan.
Sekarang penamaan Ahlussunnati wal Jamaah dengan nama-namanya yang lain adalah penamaan yang berdasarkan dalil dan berada di atas kebenaran. Baik. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kok banyak sekali namanya? Ahlussunnati wal Jamaah namanya sedemikian banyak, itu untuk membedakan antara mana yang berada di atas kebenaran dan yang mana yang berada di atas kebatilan. Kadang nama Ahlussunnati wal Jamaah itu diklaim juga oleh yang lain. Oh, kami juga Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di saat itulah Ahlussunnah wal Jamaah membedakan diri mereka di atas orang yang tidak betul-betul berpegang teguh dengan sunnah dan jamaah itu, mungkin dengan nama Ahlul Hadis, orang yang berpegang teguh dengan hadis. Atau as-salafiyun, orang yang berpegang teguh dengan generasi salafun salih. Atau ahlul athar. Bahkan di negeri ini ada kelompok teroris juga mempopulerkan dirinya adalah dengan firqah an-najiyah, atau mereka mempopulerkan diri mereka dengan kelompok yang ditolong, Taifah al-Mansurah. Maka untuk itu Ahlussunnati wal Jamaah penamaannya tidak keluar dari koridor syar'i. Dan yang kedua, penamaan-penamaan itu untuk membedakan antara orang yang berada di atas kebenaran dengan orang-orang yang tidak berada di atas kebenaran. Baik. Kalau ada orang yang mengatakan tidak penting, apa pentingnya sebuah nama? Tadi sudah kita katakan orang tidak pernah lepas dari penamaan. Maka Ahlussunnah senantiasa istiqamah di atas penamaan yang haqq. Fahim tuh? Bisa dipahami? Baik. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama ini sendiri ada dalilnya. Dan penamaan Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan penamaan kelompok-kelompok lain. Rata-rata yang tidak berada di atas kebenaran itu ada nama lainnya, yang nama itu dinisbatkan kepada pendirinya atau kepada amalan keyakinan mereka tertentu mereka. Seperti misalkan siapa? Orang-orang misalkan yang bermadhab tertentu kepada satu madhab, kepada pemikiran tertentu, maka mereka dinisbatkan kepada pengikutnya itu. Ya, kaum Jahmiyah misalkan, ya, itu dinisbat kepada pendirinya, orang yang mendirikan pendapat itu dulu, pemikiran atau keyakinan itu dulu. Ya, termasuk juga misalkan ada Asy'ariyah, ya, diklaim bahwa itu adalah pendirinya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau Maturidi, Abu Mansur Maturidi, dan yang lain-lain. Thariqah Naqsabandiyah misalkan. Nah, itu ada nama-nama yang memang ada sejarahnya pula. Bisa dipahami? Sekiranya dari kelompok-kelompok yang ada mengatakan bahwa mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah, disitulah kita penting betul-betul mengkaji apa betul mereka di atas sunnah dan jamaahnya para sahabat, atau di atas generasi pemahaman dan keyakinan generasi terbaik umat ini. Makanya pembahasan selanjutnya kewajiban mengikut generasi salaf. Ya,
Generasi salaf ini wajib untuk kita ikuti. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, bagaimana, apakah Wahabi itu Ustaz Ahlussunnah? Kira-kira gimana? Ada yang bisa jawab? Nah, apakah Wahabi? Kan kadang orang kalau terlihat oleh masyarakat dia tidak kunut, dia tidak tahlilan, dia tidak mengamalkan seperti amalan yang berkembang dalam tradisi keagamaan masyarakat, maka disebut dengan Wahabi. Apakah Wahabi tersebut Ahlussunnah wal Jamaah? Apa jawabannya? Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Hah? Baik. Orang yang sesatkah Wahabi itu atau orang yang tidak sesat? Atau kaum Wahabi itu sesat atau tidak? Ada yang bisa bantu jawab? Tafadhal. Hah? Kamu? Wahabi sesat atau tidak? Tahu? Silakan dijawab dulu. Wahabi itu sesat atau tidak? Anda? Tidak sesat. Wahabi itu sesat atau tidak? Hah? Sesat. Sesat atau tidak? Baik. Perhatikan. Wahabi itu ada yang sesat dan ada yang tidak sesat. Yang sesat adalah Wahabi yang berpemikiran Khawarij. Yang berpemikiran Khawarij. Adapun yang berpemikiran tidak Khawarij, maka tidak sesat. Yang sesat itu wafat pada tahun 478 Hijriah. Bukan, Imam Al-Lakhami yang memfatwakan itu 478 Hijriah. Yang Wahabi yang sesat itu beliau hidup 200 sampai 300 Hijriah. Namanya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat 211 Hijriah. Silakan direvisi. Dulu Imam Al-Lakhami atau Al-Lakhmi itu berfatwa, beliau wafat pada 478 Hijriah yang menjelaskan kesesatan Wahabi. Dan Wahabi yang sesat itu adalah yang bernama atau imamnya adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat tahun 211 Hijriah. Jadi dia ini sesat dan penisbatan Wahabi tepat kepadanya. Sebab namanya Abdul Wahab, maka penisbatan Wahabi tepat kepadanya. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, nama aslinya bukan Abdul Wahab, namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Jadi nama orang tuanya. Jadi penisbatan Wahabi kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat 1206 Hijriah pertama tidak tepat. Seharusnya penisbatannya Muhammadi. Paham tuh? Bisa dipahami?
Namun terjadilah kerancuan sehingga yang pernah Imam Al-Lakhmi atau Al-Lakhmi yang wafat 478 Hijriah memfatwakan itu bahwa itu sesat, sebenarnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat pada tahun 211 Hijriah. Imam Al-Lakhmi pun juga wafat 478 Hijriah sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di Najd di Saudi hidup. Sebab Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang di Saudi itu wafat 1206 Hijriah. Makanya Muhammad bin Abdul Wahhab yang di Saudi itu akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengarang kitab yang terkenal kitab Tauhid, salah satu usul, Qawaidul Arba', Kashfus Syubhat, dan kitab-kitabnya yang lain. Beliau tidak sesat. Beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun karena adanya orang-orang yang ingin memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan negara Saudi, diisukan bahwa yang sesat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu, penisbatan Wahabi kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak tepat. Seharusnya Muhammadi atau Muhammadiyah. Baik. Bisa dipahami? Tapi begitulah kasih sayang Allah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang nisbatkan nama beliau, kelompok beliau, pengikut-pengikut ajaran dan keyakinan sahih yang beliau ajarkan itu dengan sebutan Wahabi. Bahkan ada yang menyebut Wahabi tanduknya setan. Baik. Bisa dipahami? Namun itulah tipu daya yang juga termasuk tipu daya yang datang dari orang-orang barat, dari orang Inggris. Maka kata para ulama, in kana tabi'u Ahmadi Wahabi fa anal muqirru bi annani Wahabi. Kalau ada orang yang menggelari kita Wahabi, maka jawabannya apa? Jika pengikut setia Nabi Muhammad disebut Wahabi, maka saya proklamirkan diri saya adalah Wahabi. Bisa dipahami? Jika disebut pengikut setia Nabi Muhammad adalah Wahabi, maka saya proklamirkan diri saya adalah Wahabi. Dan jangan malu karena nama Allah Wahhab, Al-Wahhab. Jadi penisbatan Al-Wahhab atau Wahabi kepada Wahabi tersebut penisbatannya kepada nama Allah, pengikut setia petunjuk Allah yang bernama Al-Wahhab. Nah, bisa dipahami? Maka tidak mengapa dan tidak akan bermasalah bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun tuduhan dan fitnah tersebut, mereka membuat makar, Allah juga membuat makar. Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Bisa dipahami? Dan yang perlu diingat, tidaklah pernah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau murid-muridnya menamakan murid-murid dan kelompok pengajiannya dengan nama Wahabi. Itu adalah penamaan yang dibuat oleh musuh. Mereka ingin menikam kita, tapi Allah sayang kepada pengikut ajaran sahih ini, sehingga penisbatannya kembali kepada penisbatan nama Allah. Wahabi penisbatan kepada Wahhab, nama Allah. Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Barakallahu fiikum. Cukup sekian apa yang dapat kita pelajari pada malam ini. Baru 3 sesi. Besok insyaallah taala kewajiban mengikuti para sahabat atau generasi salafun salih dalam beragama. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.